Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, akhirnya resmi dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sudirman dipindahkan dari Lapas Bancai, Bandung ke Lapas Cirebon pada Kamis pagi tadi. Ini juga jadi momen Sudirman bertemu lagi dengan 6 terpidana kasus Vina yang lainnya. Kuasa hukum Sudirman, Yan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan teman-temannya berlangsung haru. Ia memastikan kalau 6 terpidana sebenarnya menyayangi Sudirman. Sudirman pun terlihat bahagia saat dikembalikan ke Lapas Cirebon. Bahkan Sudirman langsung berpelukan dengan 6 terpidana lainnya. Sebelum diberangkatkan Sudirman dalam keadaan sehat ya, bahkan dengan gembira, kata Yan Huta Barat dikutip dari official iNews, Kamis. Kegembiraan Sudirman ini merupakan ungkapan kerinduannya untuk kembali ke Lapas Cirebon. Dia gembira kembali ke Lapas Kesambi ini ya, tadi di sana, Lapas Bancai, sempat dadah-dadah sama tim kita, kata Yan lagi. Yan juga menceritakan momen Sudirman saat bertemu lagi dengan 6 terpidana lainnya. Menurut Yan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata Yan dikutip dari YouTube Vario Channel. Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon langsung bertemu dengan semua temannya. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata Yan lagi. Yan juga mengatakan, Sudirman sempat mengeluhkan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Ini nanti akan didalami oleh pihak lapas, dan akan diberikan perawatan terbaik, tandasnya. Mudah-mudahan ini cahaya untuk bebasnya 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, agar menghilangkan predikat mantan napi. Adik Sudirman, Yuli, mengaku bahagia bisa bertemu dengan kakaknya. Menurut Yuli, kondisi Sudirman tampak baik. Alhamdulillah baik, kata dia. Yuli juga mengatakan kalau keluarga sempat berpelukan dengan Sudirman. Kuasa hukum Sudirman yang lain, Titin Prialianti mengatakan, dirinya sudah meminta 6 terpidana menjaga Sudirman. Saya bilang Sudirman itu di Polda jangan dikira enak, malah dia diperlakukan tidak nyaman, sempat ada pemukulan, disiram air panas, kata Titin. Peggy Setiawan tampak menghadiri sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana pembunuhan Vina Cirebon dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 4 September 2024. Peggy Setiawan yang sebelumnya sempat ditangkap terkait kasus Vina, kini mengaku yakin 6 terpidana itu bukanlah pembunuh Vina dan Eki 2016 silam. Diketahui, Peggy yang sempat ditetapkan tersangka, mengajukan gugatan pra-peradilan hingga akhirnya dibebaskan. Kehadiran Peggy Setiawan di sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon ini disebut sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas. Ia pun berharap Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Meskipun hadir dalam sidang tersebut, Peggy menegaskan bahwa dirinya belum menerima permintaan untuk menjadi saksi dalam proses PK para terpidana. Peggy juga menyatakan keyakinannya bahwa ke-6 terpidana tersebut tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebagaimana ia juga pernah dituduh dan dinyatakan tidak bersalah. Peggy Setiawan sebelumnya sempat ditangkap oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, hakim memutuskan membatalkan status tersangka Peggy pada Senin, 8 Juli 2024. Sidang PK perdana untuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon resmi digelar pada Rabu, 4 September 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari Ari Ferdian sebagai ketua, serta Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai anggota. Di awal persidangan, majelis hakim memeriksa surat kuasa dari Rivaldi Aditya Wardana, salah satu terpidana, yang diserahkan oleh tim kuasa hukumnya. Namun, sidang sempat diskor selama 15 menit setelah majelis hakim memutuskan untuk melangsungkan pembahasan terkait unsur asusila secara tertutup, meskipun status sidang tetap terbuka untuk umum. Setelah skorsing berakhir, sidang dilanjutkan dengan pembacaan memori PK oleh tim kuasa hukum pemohon hingga siang hari dan sempat diakhiri dengan sesi istirahat. Persidangan kembali dilanjutkan hingga pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon.
Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. Terungkap gelagat para terpidana kasus Vina Cirebon saat menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 4 September 2024. Mereka adalah Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Hadi Saputra. Mereka kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu celana panjang hitam serta memakai kopiah. Beberapa di antaranya bahkan menghias diri menggunakan jam tangan. Gelagat paling menonjol ditunjukkan Rivaldi alias Ucil yang memakai anting di telinganya. Ucil juga tampak membuka dua kancing atas kemejanya, sehingga bagian atas dada dan leher di kalungnya lebih terlihat. Ucil juga tampak menggulung lengan kemejanya sehingga terlihat lebih santai. Sementara 5 terpidana lainnya hanya membuka satu kancing kemeja paling atas. Saat baru turun dari mobil tahanan di Pengadilan Negeri Cirebon, Ucil langsung disambut peluk ibunya. Sementara Sata di ruang sidang, Ucil tampak meletakkan kedua tangannya di atas paha. Pose itu terlihat seperti Ucil sedang tolak pinggang. Sementara para terpidana lainnya tampak duduk sambil menunduk atau melipat kedua tangan di atas paha. Gaya mentereng dan tengil Ucil itu berbanding terbalik saat berada di ruang sidang. Dilansir dari Live Nusantara TV, Rabu, Ucil tampak hanya membuka satu kancing kemejanya paling atas sama seperti terpidana lain. Selain itu, ia juga tak lagi menggulung lengan kemejanya. Saat sidang diskors, Ucil dan terpidana lainnya tampak melihat ke arah belakang. Terlihat keluarga Ucil sudah menunggu sambil melambaikan tangan ke arahnya. Ucil pun melirik keluarganya yang histeris itu lalu tersenyum sambil mengangguk. Melihat itu, Hadi Saputra langsung mencolek Ucil sambil tersenyum menggodanya. Tak lama setelah itu, Ucil pun menghampiri keluarganya yang sudah menunggu. Ucil langsung menghampiri ibunya dan langsung berpelukan. Terlihat matanya berair saat melepas kerinduan dengan keluarganya itu. Sang ibu bahkan terlihat mencium pipi sang pentolan di tahun 2016 itu. Kepada Ucil, sang ibu juga berpesan terkait sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia berharap sidang PK kasus Vina Cirebon ini menjadi jalan untuk Ucil bebas dari penjara. Sang ibu mengatakan bahwa sebenarnya Ucil sama sekali tak terlibat kasus Vina Cirebon. Menurutnya Ucil ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam. Ucil dipanggil pertama saat sidang PK kasus Vina Cirebon. Sidang tersebut resmi dimulai dengan pemeriksaan surat kuasa dari terdakwa Rivaldi Aditya Wardana yang diserahkan oleh tim kuasa hukumnya. Rivaldi yang mengenakan kemeja putih dan peci putih tampak tenang saat berdiri di depan majelis hakim, sementara 5 terpidana lainnya menunggu giliran di ruang tahanan sementara. Salah satu kuasa hukum, Cindy Sembiring menerangkan bahwa sebenarnya Ucil pertama kali ditangkap di rumah teman kawasan Pandesan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada 30 Agustus 2016. Sedangkan terpidana lain ditangkap pada 31 Agustus 2016. Ucil kemudian diamankan di Polsek Utara Barat. Kata Cindy, sajam yang diamankan pun bukan samurai. Beda dengan isi dakwaan yang menyebut bahwa Ucil menusuk Eki dan Vina menggunakan samurai.
Satu terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, akhirnya dikembalikan ke Lapas Cirebon, Kamis, 5 September 2024. Sebelumnya, Sudirman dipindah dari Lapas Cirebon ke Lapas Bancai sejak Mei 2024 guna kebutuhan pemeriksaan. Kepala Lapas Bancai, Roni Widiatmoko, menjelaskan, Sudirman diberangkatkan pada Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi Sudirman pun tampak sehat dan terlihat mengenakan baju berwarna biru bertuliskan WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Kondisi itu pun sempat tertangkap kamera ketika serah terima dengan petugas Lapas Kelas 1 Cirebon. Rencananya, Sudirman pun akan melakukan sidang peninjauan kembali, PK, pada 25 September 2024 di PN Cirebon. Pengajuan PK oleh Sudirman dipimpin oleh tim hukum dari Peradi yang dipimpin oleh Jutek Bongso. Ia katakan langkah PK ini merupakan upaya penting dalam cari keadilan. Ada sosok yang tak asing hadir di tengah riuhnya sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 4 September 2024. Peggy Setiawan sendiri sebelumnya sempat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Peggy kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan dan statusnya sebagai tersangka dibatalkan pengadilan. Peggy mengaku kedatangannya untuk memberikan dukungan moral, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas. Ia berharap PK yang diajukan oleh para terpidana dapat dikabulkan. Kami datang untuk mendoakan dan mendukung mereka. Harapan kami, semoga mereka segera bebas dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Saya pribadi hanya orang biasa yang tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan, ujar Peggy. Meskipun hadir dalam sidang tersebut, Peggy menegaskan bahwa dirinya belum menerima permintaan untuk menjadi saksi dalam proses PK para terpidana. Hingga saat ini, saya belum diminta menjadi saksi. Saya hanya memberikan dukungan dan doa, ucapnya. Peggy juga menyatakan keyakinannya bahwa ke-6 terpidana tersebut tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebagaimana ia juga pernah dituduh dan dinyatakan tidak bersalah. Saya yakin mereka bukan pelakunya. Saya sendiri pernah dituduh dan terbukti tidak bersalah, ujar dia. Peggy Setiawan sebelumnya sempat ditangkap oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, hakim memutuskan membatalkan status tersangka Peggy pada Senin, 8 Juli 2024. Salah satu terpidana kasus Vina, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil menjadi sorotan di sidang peninjauan kembali, PK. Bukan tanpa sebab, Ucil tampil dengan gaya yang berbeda dengan 5 terpidana kasus Vina yang lain. Rivaldi alias Ucil turut dihadirkan bersama 5 terpidana lain dalam sidang PK kasus Vina. Sidang PK perdana 6 terpidana kasus Vina tersebut digelar pada Rabu, 4 September 2024, siang. Ke-6 terpidana kasus Vina tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu celana panjang hitam. Mereka juga terlihat memakai kopiah dan beberapa di antaranya bahkan menghias diri menggunakan jam tangan. Satu di antaranya Rivaldi alias Ucil terpidana kasus Vina Cirebon. Ucil juga memakai anting di telinganya, bahkan ia mengenakan kalung. Saat baru turun dari mobil tahanan di Pengadilan Negeri Cirebon, Ucil langsung disambut peluk ibunya. Kepada Ucil, sang ibu juga berpesan terkait sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia berharap sidang PK kasus Vina Cirebon ini menjadi jalan untuk Ucil bebas dari penjara. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, akhirnya resmi dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sudirman dipindahkan dari Lapas Bancai, Bandung ke Lapas Cirebon pada Kamis pagi tadi.
Ini juga jadi momen Sudirman bertemu lagi dengan 6 terpidana kasus Vina yang lainnya. Kuasa hukum Sudirman, Yan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan teman-temannya berlangsung haru. Ia memastikan kalau 6 terpidana sebenarnya menyayangi Sudirman. Sudirman pun